Pak Habibie itu sudah melihat kondisi sekarang dengan yang sekarang sudah terwujud Pak, sudah jauh lebih baik? Kalau saya bandingkan dengan tahun 45 jauh lebih baik. Kalau saya melihat dengan tahun 98 aja, jauh lebih baik. Tapi yang benarnya masa jauh lebih baik terus kita sudah yang benarnya kita harus jadi menjadi nomor satu kali lebih gampang dibandingkan terus mempertahankan selalu nomor satu. Kita mau nomor satu dong. Untuk hal itu kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Ya kita dalam hal ini ya harus kita andalkan itu. Dan kita bersyukur ya bahwa bangsa Indonesia itu adalah suatu masyarakat yang yakin dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi tidak memihak salah satu keyakinan atau agama yang ada. Walaupun kita adalah masyarakat Islam yang terbesar di dunia, kita bukan negara Islam, jangan salah paham. Untuk hal itu saya harus jelaskan. Terkaya di sini dan mulai menggerakkan, menghina orang yang beragama, anggap udah melanggar undang-undang dasar. Kita harus tegas. Tadi kita sudah bicara soal sedikit soal teknologi. Sekarang soal bagaimana tadi Bapak toleransi umat khususnya di Indonesia yang Pak Habibie lihat saat ini Pak. Bagaimana kondisi di Indonesia saat ini baik dari situasi politiknya kemudian toleransi antar umat. Begini ya, sebelum saya jelaskan itu saya harus introduction ya, menjelaskan bahwa tiap masyarakat punya dunianya. Ada katakanlah dunianya Jerman, ada dunianya Timur Tengah, ada dunianya Amerika, ada dunianya China, ada dunianya Indonesia. Jadi dalam hal itu saya menggarisbawahi bahwa dunianya Indonesia berbeda dengan dunianya Jerman atau dunia yang di Timur Tengah. Persamaannya di Timur Tengah ada agamanya, Islam. Tapi perbedaannya dia negara Islam, kita tidak. Kita adalah suatu negara yang memiliki undang-undang dasar, produk hukum dari masyarakat, yang masyarakatnya itu yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda tidak percaya pada eksistensi adanya Tuhan yang Maha Esa, atau Anda ada ateis, bukan berarti Anda tidak boleh hidup di Indonesia. Boleh saja. Anda bisa jadi orang terkaya di bumi Indonesia dan tidak percaya pada Tuhan, tapi bayar pajak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat, wakil rakyat dipilih melalui pemimpin partai-partai dan sebagainya, dan di DPR maupun MPR, DPD dia membuat atau apa saja peraturan-peraturannya, dan orang yang duduk di situ percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak mungkin dia kalau masuk dia mau sumpah dengan apa? Dia nggak bisa, saya nggak percaya pada Tuhan. Udah melanggar konstitusi. Tidak mungkin. Tapi kalau Anda terkaya di sini dia percaya pada Tuhan, oke. Tapi kalau Anda terkaya di sini dan mulai menggerakkan, menghina orang yang beragama, Anda udah melanggar
undang-undang dasar. Kita harus tegas. Jadi didudukkan Pak ya semuanya itu sesuai dengan aturan saja. Iya jelas dong. Dan orang yang membuat undang-undang itu orang yang disumpah. Oke. Tapi kalau melihat bagaimana dari segi tadi toleransi umat beragama, kemudian bagaimana politik will-nya bagaimana Pak? Saya bilang terus terang, political will adalah terjadi asal mulanya pada Sumpah Pemuda tahun 28, di mana pemuda-pemuda kita bersumpah satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu wilayah tanah air. Itu udah political will. Dari situ kita kembangkan bahasanya. Dari situ kita memiliki cikal bakal untuk memproklamirkan kemerdekaan dari bangsa yang sudah bersatu. Dalam Sumpah Pemuda itu tidak termasuk bekas-bekas koloni yang jajahan lain. Koloni bekas Inggris, Brunei, Singapura, Malaysia, tidak termasuk. Tidak termasuk tim-tim Portugal, tidak. Kita hanya yang dijajah Belanda. Itu political will-nya. Akarnya pada Sumpah Pemuda. Dan kita berjuang untuk itu. Bahwa kita pluralistik, itu bukan baru. Bedanya dengan Amerika. Amerika pluralistik karena apa? Orang Amerika yang benar itu orang Indian. Ya. Suku asli. Suku asli. Yang lain pada datang kan. Dari timur, dari barat. Jadi orang Amerika. Jadi pluralistik mereka itu adalah ya berapa tahun? Hampir 300 tahun? Belum tentu. Ya. Sejak Columbus. Nah, kalau Indonesia, kita lain, kita di benua maritim itu sudah ada. Sejak awal kita Sejak sama-sama. awal. Oke. Ada yang datang dari China, ada datang dari mana saja. Ya. Jadi kita sudah biasa hidup. Berbeda beragam Berbeda beragam. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau ya dipanas-panasin, diadu domba. Kita tahu dong kalau kita berantakan sudah menang, jangan kamu injak yang kalah itu dong.